Ya, kita lanjutkan ke nomor 8. Udah. Ayo, Pak. Ya, nomor 8. Dan silang ya. Mengasihi fakir miskin dilakukan dengan cara memberikan sedekah. Ya, kalian silang atau kalian lingkari ya. 4 apaan, Pak? Nomor 4, manusia memohon pertolongan kepada Allah. Ya, 8, 9, 10 nih. Mengasihi fakir miskin dilakukan dengan cara memandikan, memberi sedekah, ya, memberikan sedekah, ya. Kemudian 9, yang harus kita lakukan jika ada teman yang berselisih adalah mendamaikan mereka. Berselisih itu apa, Pak? Apa? Berselisih itu apaan, Pak? Berselisih itu bertengkar. 10. Contoh perilaku tidak menyayangi sesama teman adalah contoh 7, Mbak. Apa? nomor 7 ketinggalan ya. C, kasih sayang. Nomor 7 C, kasih sayang. Ya, kita lanjutkan nomor 10. Ya, 9, 10. 10. Contoh perilaku tidak menyayangi sama teman adalah suka. Nomor 8 B, memberi sedekah. Ya, B, memberi sedekah. Nomor 9, yang harus kita lakukan jika ada teman yang berselisih adalah mendamaikan mereka. Berarti B ini ya, B yang kalian silang. Nomor 9. Nomor 9 ini ya. B. 10. Contoh perilaku tidak menyayangi sama adalah suka bermusuhan. Ya. Suka bermusuhan, tidak menyayangi sesama. Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke bagian B, mengisi bagian titik-titik. Ya. Isi bagian titik-titik. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya, nomor 1. Salah satu sifat yang dimiliki para rasul adalah amanah. Apa artinya amanah? Ada yang bisa? Dapat dipercaya, tulis oleh kalian ya. Dapat dipercaya. Kemudian putra Nabi Yakub yang menjadi rasul siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS ya. Cucu Nabi Ibrahim yang menjadi rasul ya. Dan Nabi Ismail ya, yaitu Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Cucu Nabi Yakub dan Nabi Ishak ya, ada 2.
Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu cucu Nabi Ibrahim. Baik, karena menempuh perjalanan di waktu malam, maka keturunan Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Disebut dengan Bani Israel karena dia menempuh perjalanan di waktu malam. Karena menempuh perjalanan di waktu malam. Ya, silakan ditulis dulu. Sudah, Pak. Ya, yang sudah kita tunggu dulu temennya ya. Sudah, Pak. Udah semua ya? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, silakan diselesaikan dulu yang belum. Ajidan nggak boleh nyoret-nyoret. Ajidan nyoret-nyoret. Aji jangan nyoret-nyoret apa? Naya, udah belum Naya? Naya udah Naya? Udah. Udah. Yang belum siapa ya? Yang belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Ke nomor 5. Nomor 5 ya. Nomor 5 di sini kita tulis ya. Tempat Nabi Yakub berdakwah di mana nih? Di Kanan, Palestina. Tempatnya ya. Kemudian anak yang suka bertengkar berarti tidak memiliki sifat kasih sayang. Boleh bertengkar terus ya. Nomor 7, menyayangi teman yang sedang sakit dilakukan dengan cara menjenguknya dan mendoakan. Ya, menjenguk. Jenguk, tapi sekarang mah mungkin jenguknya juga beda ya. Itu kalau lagi posisinya lagi normal, belum pandemi ya. Cukup mendoakan ya. Berdoa kepada Allah agar tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdinas sirotol mustaqim. Kemudian nasihat orang tua harus kita patuhi. Patuhi dan ditaati ya. Nomor 10. Berbuat kebaikan merupakan contoh perilaku terpuji. Ya, terpuji atau perilaku yang baik. Ya, silakan kalian tulis dulu. Kelihatan kan ya? Sudah, Pak. Ya, silakan diselesaikan dulu. Setelah ini kita akan memutarkan video kisah Nabi Yakub alaihissalam ya. Ada waktu 10 menit lagi. Kalau sudah semua bilang ya, kita akan memutarkan video. Sudah.
Sudah, Pak. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Oh, saya belum. Ya, yang belum mudah, silakan dikerjakan dulu. Udah. Udah? Udah. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak. Pak, Ya. gambarnya nggak ada, cuma tulisan. Gambarnya nggak ada. Gambarnya nggak ada. Ada nggak sekarang? Iya, gambarnya sudah. Udah semua? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Belum? Belum. Ya udah selesaikan dulu. Belum. Udah, Pak. Ayo. Ya, tunggu. Tunggu yang belum ya. Kalau udah semua, kita akan menyetelkan gambarnya. Gambarnya kelihatan di sini, Bapak kelihatan. Di sini cuma tulisan. Hah? Tulisan iya, Pak, nggak ada gambarnya, Pak. tulisan ada kan? Ya, nulis dulu maksudnya. Kalau udah selesai tulisan, kita akan memutarkan gambar. Ada tulisannya, tapi gambarnya nggak ada. Oh, tulisannya ada, tapi gambarnya nggak ada. Gambar apa maksudnya? Kan film-film gitu kan. Sekarang gambar apa, Pak? Sudah? Sudah ya? Sudah. Yang itu sudah semua? Yang baik, kita akan setelkan. Ya, tidak ada yang berisik, jadi mute dulu sama Bapak. Bapak akan setelkan kisah Nabi Yakub. Ya. Nah, kisah Nabi Yakub. Ya, kita lihat dulu ya. Kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Ia mempunyai saudara kembar yang bernama Ish atau Aish. Sebagai anak tertua, Ish inilah yang merawat Nabi Ishak karena sudah lanjut usia. Pada suatu hari, Nabi Yakub alaihi salam diminta ibunya untuk membuatkan makanan untuk Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Yakub pun mengerjakannya dengan senang hati. Karena kesolehannya, Nabi Ishak pun mendoakan Nabi Yakub, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Meskipun saudara kembar, Ish dan Yakub keduanya justru kurang rukun. Padahal Nabi Yakub alaihi salam sangat menyayangi saudara kembarnya itu. Tapi Ish membenci Nabi Yakub alaihi salam karena merasa iri hati terhadap Yakub alaihi salam yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Apalagi setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Nabi Yakub alaihi salam. Seharusnya doa itu adalah untuk dirinya. Bahkan Ish mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya tidak terwujud. Mengetahui hubungan Ish dan Yakub tidak harmonis, Nabi Ishak sebagai ayah menyuruh Nabi Yakub untuk pergi berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim pamannya yaitu Laban bin Batuil.
Dengan perasaan kasih sayang kepada Ish dan juga kepada kedua orang tuanya, akhirnya Yakub meminta izin untuk meninggalkan rumah. Yakub memenuhi nasihat ayahnya dan pergi berhijrah ke rumah pamannya. Paman Nabi Yakub alaihissalam merupakan seorang yang dermawan. Melihat perilakunya yang terpuji, Nabi Yakub pun menirunya dan menjadi seorang yang dermawan. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan Allah yang mengatakan bahwa kelak dia akan mendapatkan keturunan soleh dan bumi ini akan menjadi miliknya dan keturunannya. Nabi Yakub pun diutus oleh Allah untuk mengajak umatnya di daerah Kanaan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Melihat perilaku terpuji Nabi Yakub, pamannya pun menikahkan Yakub dengan putrinya. Nabi Yakub alaihissalam terkenal sangat sayang kepada umatnya, keluarga, dan anak-anaknya. Karena sikap kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan kepada Nabi Yakub alaihissalam dari perbuatan jahat musuh-musuhnya. Selain dengan putri pamannya, Nabi Yakub alaihissalam pun menikah dengan 3 wanita lainnya. Dari 4 istrinya itulah, Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 putra, yang kelak akan melahirkan beberapa keturunan Nabi di kaum Bani Israel. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Yakub alaihissalam. Beberapa hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisahnya diantaranya adalah kita harus berperilaku kasih sayang kepada sesama, kepada keluarga, teman, dan guru, bahkan kepada orang yang membenci kita. Kita harus tetap menunjukkan perilaku kasih sayang. Kemudian, kita juga harus senantiasa menuruti nasihat yang baik. Meskipun kadang mengikuti nasihat itu cukup berat bagi kita, tapi jika untuk kebaikan, kita harus tetap berusaha untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kita juga harus meneladani perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana Nabi Yakub yang meneladani pamannya yang dermawan, sehingga dirinya pun menjadi dermawan. Adik-adik, jangan lupa like dan subscribe ini ya. Kemudian, Ya baik, sudah ya. video yang lainnya juga. Ya, barusan kita sudah saksikan ya tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam yang mencontohkan sikap kasih sayang. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang senantiasa punya sifat kasih sayang dan suka membantu terhadap orang lain. Baik, sampai di sini dulu karena waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak apa nak? Silakan, Malika. Bapak seru tapi kok kurang lama sih Pak Apanya sayang? Videonya? filmnya? Oh, filmnya nggak lama karena kisahnya kisah singkat. Kalau lama mah ada lagi. Khusus kisah Nabi Yakub, tapi ya bisa 1 jam 2 jam ya. Tapi itu kan baru namanya menyerangkan tentang cuplikan kisah kasih sayang Nabi Yakub ya. Nah ya, nanti bisa diputar lagi nanti. Cuman kan lama waktunya nggak cukup kalau untuk kisahnya khusus ya. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhir dengan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak pamit ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit ya. Dah. Terima kasih.